Sondro lan Kartika Haneksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, kali ini kita bertemu kembali di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengungkap 7 rahasia gaib, yakni 7 rahasia yang dirangkaikan dalam buku ini adalah 7 hari dalam seminggu, 7 lapis langit dan bumi, 7 samudra yang luas, 7 anggota tubuh manusia. Pemaparan ini kami ambil dari Imam Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani yang dialihbahasakan oleh Idrus Al-Qaf, yang diterbitkan oleh CV Karya Utama Surabaya. Sedulurku sekalian, bagaimana isinya dan bagaimana ceritanya tentang mengungkap 7 rahasia gaib ini? Mari kita kaji bersama. Tapi sebelumnya saya mohon dukungan panjenengan terhadap channel Tenggarnesia dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan menekan tombol like, komen, dan juga bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan atau share kepada yang lain memakai akun media sosial yang panjenengan punyai. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 163 yang terjemahannya adalah, dan tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Dari Muslim bin Abdullah, daripada Sa'id bin Jubair, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hari yang ketujuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari makar dan tipu daya. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian ya Rasulullah? Jawab, karena bangsa Quraisy telah melakukan makar di Darun Nadwah. Firman Allah, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menamakan hari Sabtu itu sebagai hari makar dan tipu daya, melainkan karena pada hari itu telah terjadi 7 peristiwa makar dan penipuan terhadap 7 orang oleh 7 kaum. Pertama, kaum Nuh melakukan makar dan tipu daya terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Seperti yang difirmankan Allah maknanya, dan mereka kaum Nuh melakukan tipu daya yang amat besar. Karena itu mereka patut mendapatkan azab berupa topan dan malapetaka. Firman Allah yang maknanya,
dan kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Kedua kaum soleh melakukan makar dan tipu daya terhadap Nabi Soleh alaihissalam. Seperti yang difirmankan Allah maknanya, dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Karena itu mereka patut mendapatkan kebinasaan dan kehancuran. Firman Allah yang maknanya bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Ketiga, saudara-saudara Yusuf melakukan makar dan tipu daya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti yang difirmankan Allah maknanya, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Hal ini karena mereka merasa dengki terhadap Yusuf setelah mereka mengerti dan memahami akan takwil mimpi Yusuf, yang mana dalam mimpi itu mereka diibaratkan bintang-bintang yang semuanya menunduk kepada Yusuf alaihissalam. Atas makar mereka itu, Allah mencela dengan firman-Nya yang maknanya, apakah kalian mengetahui kejelekan apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf? Keempat, kaum Musa. Kaum Musa melakukan makar dan tipu daya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Seperti yang difirmankan Allah maknanya, maka himpunkanlah segala daya sihir kamu sekalian. Kemudian datanglah dengan berbaris. Karena itu mereka patut mendapatkan kehinaan. Firman Allah yang maknanya, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Kelima, kaum Isa melakukan makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang difirmankan Allah maknanya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Karena itu mereka patut mendapatkan pengusiran dan penghinaan. Firman Allah yang maknanya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Selanjutnya keenam, gembong-gembong Quraisy melakukan makar dan tipu daya terhadap Nabi Muhammad SAW. Seperti yang difirmankan Allah maknanya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuh atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Karena itu mereka patut mendapatkan azab dan siksa. Firman Allah yang maknanya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagai azab yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Sedang ketujuh, kaum Bani Israel melakukan makar dan tipu daya atas larangan Allah. Seperti yang difirmankan Allah yang maknanya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Karena itu mereka patut mendapatkan kutukan. Firman Allah yang maknanya, atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat durhaka pada hari Sabtu. Sedulur yang berbahagia, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan terkait peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu
yakni hari Sabtu yang disebut Hari Makar dan Tipu Daya. Ini tadi. Dan bila ada kesalahan serta kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Triring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.